di sini Bapak menekankan kayaknya perlu nih ada panja P3K. Undang-undang legislasi dengan implementasi itu perlu dikawal dengan seksama. Kalau ada yang menyampaikan P3K tidak memiliki jenjang karir, salah. Karena dalam undang-undang ASN antara PNS dengan P3K secara umum hak dan kewajibannya sama. Menpan RB meminta untuk menerima semua, ibaratnya masuk dulu nih buat menjadi P3K. Tapi di saat kondisi seperti kemarin dikembalikan kayak ya kemampuan daerahnya dong. Tetapi kami bilang ini adalah langkah menjaga hak-hak dari pejuang penyelenggara negara. Mereka selama ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun jadi honorer. Itu bekerja dengan sepenuh dedikasi. Tapi beberapa kepala daerah memang ada yang khawatir kita mampu apa tidak. Tapi ada juga yang nakal. Kalau dimasukkan semua ntar nggak ada peluang untuk merekrut. Padahal kita udah kata nggak boleh ada lagi honorer sesudah undang-undang ASN ini diterapkan. Semua harus di P3K-kan. Semoga Pak Mardhani tidak bosan untuk memperjuangkan P3K sampai tuntas tas ya. Ya nggak boleh bosan karena ini, dan saya tuh tidak memperjuangkan mereka sebenarnya. Saya cuma menjaga hak mereka. Mereka udah bekerja. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu sedang menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen sama Nadia Kanaya. Nah, Nadia Kanaya akan kembali dengan isu yang sebenarnya ini ada dan tiada. Kenapa gitu? Sebenarnya karena pengangkatan P3K ini sudah berlangsung dan hampir sudah selesai gitu. Tapi ternyata permasalahannya masih tetap ada. Karena sekarang Nadia Kanaya sudah tidak sendiri, ada Pak Mardhani Alisera yang sudah sangat dirindukan, ya kan? Ditunggu-tunggu sama Sobat Parlemen, pemirsa Sudut Dengar Parlemen, kayak mana ya kok Nadia gak ngundang-ngundang beliau. Takut saya Nadia nih. Enggak dong, ini kan Nadia hanya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang kemarin udah komen di video-video, terus ada yang DM juga ke Nadia, terima kasih, berarti artinya menonton Sudut Dengar Parlemen. Nah ini sekarang kita hadirkan Pak Mardhani buat menjawab ya kan. Sebelum masuk ke pertanyaan dari teman-teman yang ada yang udah nonton Sudut Dengar Parlemen, Nadia mau nanya dulu. Kemarin di Komisi 2 Bapak berstatement, kayaknya perlu nih ada panja untuk P3K. Apa yang Bapak lihat sampai Bapak, kan Bapak juga ikut mengawal dari Undang-Undang ASN. Tapi di sini Bapak menekankan kayaknya perlu nih ada panja P3K. Ya, yang pertama kalau dari historis Nadia kan dari 2023 kita sudah selesai itu Undang-Undang ASN. Tapi antara undang-undang legislasi dengan implementasi itu perlu dikawal dengan seksama. Dan ternyata di lapangan 3 tuh muncul. 1, tidak semua rekomendasi yang 1,3 juta honorer terdaftar dalam BKN masuk semua ke dalam P3K. Yang kedua, ada yang masuk tetapi ada yang ijazahnya tidak diakui, jadi cuma pakai SMA dan lain-lain. Masuk, ada yang nggak masuk, ada yang masuk pun ada catatan. Yang ketiga, yang sudah masuk pun ternyata ada yang komplain. Kok gajinya segini lagi gitu loh, kayak honorer dulu 300.000, 500.000, udah jadi P3K tidak naik juga. Jadi 3 ini membuat kita tidak bisa, udah kok, udah diangkat, selesai. Nggak ada, harus dituntaskan. Bahasanya tuh kalau kita bekerja harus tuntas, jangan separuh saja. Benar, sudah diangkat dari 1,3, selesai, tidak. Nah karena itu diperlukan panja. Lebih berat lagi panja ini karena transfer ke daerah TKD dari pemerintah pusat dikurangi. Saat yang sama undang-undang hubungan keuangan pusat daerah maksimal belanja pegawai 30%. Padahal kita baru ngangkat 1,3. Nah ini gap ini antara belanja pegawai yang akan meningkat karena kita memaksa daerah untuk ngangkat, tapi aturan tidak diatur. Makanya terakhir di RDP terakhir saya bukan cuma mengusulkan panja, kita harus mengundang Kementerian Keuangan, Bappenas, Setnek dan Seskap dan kementerian terkait untuk melakukan
relaksasi penerapan 30% maksimal belanja pegawai. Oke. Begitu. Itu kan pelaksanaannya di 2027 ya Pak? Iya, di Harusnya. 2026 ini sudah mulai ada. Karena TKD sebagian sudah dipotong, 2027 akan dipotong lagi. Oke. Nah karena itu kesimpulan kita kemarin, kami kemarin tuh RDP dengan Kemendagri yang membawahi 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, sebagian besar, walaupun sebagian di KL ada yang tidak di Kemendagri, bersama dengan Menpan untuk segera melakukan koordinasi inter pemerintah dengan Kementerian Keuangan untuk relaksasi 3 sampai 5 tahun. Baru nanti kembali ke 30%. Bapak tadi sudah menyampaikan ternyata ada temuan. Iya. Berarti artinya sudah ada yang menyampaikan secara langsung kondisi-kondisi di lapangan yang kesejahteraannya ternyata tidak berubah. Berarti ini artinya seperti seolah-olah pengangkatan P3K ini ya cuman sekedar status yang diangkat, tapi kayak kesejahteraan yang harusnya katanya ASN sama dengan apa yang didapatkan PNS ya sama aja tidak ada gitu. Sebetulnya bahasanya gini Nadia, dari katakan 100% nih yang kita angkut, 70-80% sesuai dengan harapan. Naik, pertama kepastian karirnya jelas karena sudah dapat NIP, nomor induk P3K, statusnya sudah ASN, gajinya juga udah disesuaikan, karirnya juga sudah mulai ada, bahkan kemarin kita buat beberapa kayak guru tuh ada beberapa yang menjadi kepala sekolah, bisa sebagai P3K kepala sekolah dan lain jalan. Tapi memang ada sekitar 20%-an yang bermasalah. Nah yang bermasalah itu yang lapor ke Komisi 2 banyak, ke saya pribadi banyak, bahkan minggu depan ini saya mau udah diminta, ayo dong kita kumpul lagi online dan offline hybrid biar seluruh Indonesia tahu. Boleh saya bilang begitu. Oke, tapi sebenarnya apa sih Pak yang sampai ini kan sebenarnya berada di bawah undang-undang ASN yang sama. Tapi pelaksanaannya bisa ada yang oke, tadi kalau Bapak menyampaikan 80% berhasil, ada yang bisa secara jenjang karir bisa ada kenaikan dan yang lainnya. Tapi ada yang bilang nggak bisa. Yang pertama, kalau ada yang menyampaikan P3K tidak memiliki jenjang karir salah. Karena dalam undang-undang ASN antara PNS dengan P3K secara umum hak dan kewajibannya sama. Bahkan kalau yang revisi undang-undang terbaru kan P3K juga punya jaminan hari tua dan lain-lain. Yeah. Walaupun kemarin itu mereka masih gimana ini, kita kan tetap kontrak harus diperbaharui. Nah kami tegaskan tidak boleh ada penghentian kecuali dengan sangat ketat. Ya, misal NIR kinerja punya masalah gitu, disiplin dan segala macam. Terus yang kedua ya memang mengundurkan diri. Jadi sangat kita batasi untuk quote and unquote dirumahkan apalagi di PHK. Karena dia adalah pejuang yang sama-sama membangun negara. Nah tinggal memang di sini urusan P3K terkait juga dengan desain otonomi daerah. Banyak daerah itu memang tidak memiliki kewenangan untuk mengelola sendiri keuangannya. Kebanyakan pajak itu naik ke pusat, turun ke bawah dalam mekanisme transfer ke daerah. Okay. Ketika transfer ke daerah, beberapa bahkan bukan cuma dana bagi hasil, DBH juga dipotong juga gitu loh. Sebenarnya kondisi 20% yang mungkin Bapak sampaikan tadi yang belum penataannya sesuai itu adalah buat P3K yang memang berada di daerah lebih banyak ya? Mayoritasnya daerah dengan kondisi fiskal yang berat. Oke. Dan problemnya banyak daerah yang kondisi fiskalnya berat gitu loh. Iya benar. Nah ini yang membuat kita perlu untuk kayak misalnya gini, guru. Itu kan sudah jelas SMP itu ada di kabupaten kota. SMA, baik SMA atau SMK itu ada di provinsi. Yeah. Nah itu antara provinsi dengan kabupaten kota beda lagi dinamikanya gitu kan. Okay. Ada sekolah-sekolah yang banyaknya SMP dan SD SMP, ada yang SMA gitu loh. Berarti benar ya Pak kalau banyak guru-guru yang teriak juga ketika diangkat P3K kok ya tetap masih 300.000, 350.000. Nah itu wajib teriak, wajib menyampaikan karena mestinya sesudah ada P3K kita punya standar rata-rata UMR.
Oke, itu harusnya hak yang memang dimiliki oleh semua P3K. Iya. Minimal harus standarnya UMR. UMR. Oke, dengan tunjangan-tunjangan yang Nah, yang tunjangan tentu diserahkan kepada daerah masing-masing. Oke. Ya, ada yang memang punya keluangan fiskal, dia memberikan tunjangan. Ada yang tidak, minimalnya basic income-nya itu dipenuhi. Oke. Dari kondisi kemarin pembatasan 30% belanja pegawai, banyak yang menyasar akhirnya ke P3K. Bahkan P3K paruh waktu, khususnya yang baru aja kemarin diangkat. Sebenarnya kalau dalam kondisi seperti ini, sekuat apa perlindungan undang-undang ASN ini untuk melindungi teman-teman P3K baik paruh waktu maupun penuh waktu? Karena yang penuh waktu pun juga cukup khawatir dengan kondisi ini. Kalau 2027 mereka kontrak masa habis, undang-undang HKPD dijalankan, ada kemungkinan mereka tidak diperpanjang. Nah, nanti Bapak jawabnya tapi di segmen kedua. Karena kita harus jeda terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen masih sama Nadia Kanaya dan Pak Mardiani Alisera. Oh iya, Sobat Parlemen, Nadia mau mengingatkan. Sudut Dengar Parlemen bisa didengarkan dan disaksikan di semua platform ya. Ada di Spotify, ada di Noise, di RRI Pro 3 tentunya, dan juga di TV, di YouTube-nya TVR Parlemen. Nah, sekarang kita balik lagi ngomongin soal Undang-Undang ASN. Sebenarnya di mana posisi P3K di Undang-Undang ASN ini? Karena kalau kita lihat dari kondisi seperti ini, bahkan P3K paruh waktu yang baru aja diangkat, yang baru merasakan menjadi ASN udah mulai khawatir, ketar-ketir nih. Gimana nih Pak? Namanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nggak ada Undang-Undang PNS itu loh. Nggak ada Undang-Undang P3K. Artinya kedudukan PNS dan P3K sama setara hak dan kewajibannya. Tinggal memang pemerintah memberikan kelenturan. Nah, contohnya gini, dulu namanya PNS itu susah dipecat. Oh, sekarang mudah sekali mereka. Prosedur untuk pemecatannya tidak harus berpanjang kali lebar. Kalau tidak layak, bisa. Nah, teman-teman P3 justru diperkuat. Susah untuk dirumahkan. Ya, jadi kontraknya itu memang regularly akan diteliti, tetapi tidak bisa dirumahkan kecuali tidak berprestasi, tidak disiplin, melakukan pelanggaran. Oke. Jadi makanya kalau ada P3K yang dirumahkan, bersuaralah. Tapi sebenarnya artinya ini unsur subjektivitasnya tidak ada? Seminimal mungkin dihilangkan untuk teman-teman P3K. Karena kan kalau dia tahu proses jadi P3K itu lama sekali. Mereka adalah pilar-pilar penyelenggara negara yang harus betul-betul dijaga martabatnya, haknya, juga statusnya. Oke. Di Undang-Undang ASN jelas. Jelas ada ya. Iya. Berarti mungkin teman-teman yang merasa ada ketidaksesuaian, boleh berarti mereka untuk bersuara dan mengadu dong Pak ya? Wajib. Wajib Nah, karena mereka sekarang dengan teman-teman yang sudah dapat NIP, ya, kan biasanya nomor induk pegawai katakan, ini nomor induk P3K, itu bobotnya luar biasa gitu. Oke. Nah, ada apa-apa terhadap teman-teman harus berani bersuara dan dilaporkan. Oke. Kami Komisi 2 siap Oke. untuk selalu. Sejauh ini sudah ada Pak yang Bapak Ada terima? beberapa laporan, tapi kita sedang verifikasi. Yang sudah terverifikasi sudah kita minta teman-teman Pan RB khususnya dan Kemendagri melakukan cek ulang. Nah, nanti hasil dari penelitian ulang, verifikasi itu yang nanti akan kita rapatkan untuk cari solusinya. Saya beberapa kali membaca di media kayak tadi Bapak menyampaikan harusnya Menpan RB meminta untuk menerima semua ibaratnya masuk dulu nih buat menjadi P3K. Tapi di saat kondisi seperti kemarin dikembalikan kayak ya kemampuan daerahnya dong. Seolah-olah jadi lempar-lempar tanggung jawab gitu. Jadi ini yang harus disadarkan pada semua elemen. Kami ketika mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang ASN itu perjuangannya luar biasa. Ya. Memaksa pemerintah untuk menerima 1,3 juta honorer jadi P3K.
Itu berat. Tetapi kami bilang ini adalah langkah menjaga hak-hak dari pejuang penyelenggara negara. Mereka selama ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun jadi honorer. Itu bekerja dengan sepenuh dedikasi. Bersyukur udah diketok. Habis itu dalam pelaksanaannya kami tekankan Menpora sudah bekerja keras. Ayo ajukan datanya dikasih dengan BKN. Tapi beberapa kepala daerah memang ada yang khawatir kita mampu apa tidak. Tapi ada juga yang nakal. Kalau dimasukkan semua ntar nggak ada peluang untuk merekrut. Padahal kita udah kata nggak boleh ada lagi honorer sesudah undang-undang ASN ini diterapkan. Semua harus di P3-kan. Nah dalam konteks inilah kita meminta Kemendagri melakukan pembinaan kepada kepala daerah agar betul-betul jendela ini. Dan beberapa kepala daerah bagus sekali. Bahkan ketika jendelanya tertutup ada satu kabupaten di Sumatera Barat. Dia 2 hari karena proses di DPRD-nya lama itu baru setuju. Udah tutup kita lobby Kemenpan biar bisa masuk nih ajuan. Padahal udah tutup gitu loh. Nah artinya beberapa daerah proaktif bertanggung jawab. Daerah-daerah yang punya catatan monggo dilaporkan. Kita akan melakukan verifikasi dan kalau perlu kunjungan ke daerah-daerah di mana teman-teman P3K tidak mendapatkan haknya. Oke, kalau ada wacana P3K ditarik kewenangannya ke pusat, menurut Bapak seperti apa? Lebih mudah lagi. Kayak kami sudah mulai berbincang kan ASN ada PNS, ada P3K, satukan saja PNS semuanya. Terus bagaimana pengelolaannya? Monggo, kalau mau dipusatkan semua lebih bagus. Contoh, karena di India itu PNS itu menjadi jejaring bukan cuma keamanan tetapi jejaring kohesi sosial. Kalau dia karena PNS maka pikiran dia NKRI sekali, semuanya itu pokoknya harus menyatukan, menguatkan NKRI. Saya setuju, dimudahkan dan angkanya kan tidak besar cuma total tuh kita sekarang tuh ASN itu ada hampir 6 jutaan. 2,5 juta PNS, 3,5 juta P3K, sekitar itu angkanya. Dan itu mudah kok dengan digitalisasi yang ada, kemampuan BKN semuanya sudah terrekod. Tapi kemampuan negaranya Pak untuk menanggung itu? Nah kalau buat saya 2 perspektifnya. Kita sibuk mikirin negara dulu, lebih baik sibuk jagain 6 juta ini. Baru tugas negara mencari bagaimana membiayai mereka dengan deployment. Kan banyak sekali pekerjaan negara itu banyak yang bisa digunakan oleh. Nah ketika ditarik ke negara maka negara punya kemampuan. Yang tadinya katakan cuma di satu kementerian dia bisa dideploy ke kementerian lain. Yang tadi cuma di satu daerah dia bisa dideploy ke daerah yang 3T, terdepan, terluar, termiskin. Tentu dengan memberikan insentif. Jadi menjadi lebih lentur, lebih apa, dan itu benar-benar mampu mencapai optimal ya? Dan target 8% pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. Katakan pemerintah sekarang pengen swasembada pangan, swasembada energi, sama ekonomi tumbuh. Ya udah optimalkan 6 juta ASN yang semuanya pusat ini, kasih gaji yang cukup, awasi dengan baik, kinerja dengan baik, saya yakin kok. Kita tuh 6 juta itu tidak sembarangan Nadia. P3K walaupun paruh waktu tuh prosesnya sama susahnya kayak PNS sama gitu. Dan mereka punya kapasitas yang sama kok gitu loh. Saya ketemu mereka berkapasitas semua. Tinggal ayo deploymentnya, pengoptimalannya harus optimal. Harusnya semua pemerataan sesuai dengan undang-undang ASN ya. Iya. Kalau semua yang berada di dalam undang-undang itu memiliki hak dan kewajiban dan yang 6 juta itu kan ngurus hampir 300 juta gitu loh. Kalau Bapak ingat, waktu di podcast sebelumnya dengan Bapak menyampaikan, ya udah yang penting masuk gerbong dulu. Betul. Nanti ditata. Yang banyak bertanya, kapan natanya? Iya. Nah, nanti kita jawab di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen masih sama Nadia Kanaya dan Pak Mardhani Alisera yang luar biasa menjawab semua gundah gulanaan, kekhawatiran, keresahan. Semoga kalau masih ada yang
mau ditanyakan boleh DM ke Nadia, boleh DM ke Pak Mardhani mungkin. Kalau kemarin kita flashback Iya. di podcast sebelumnya dengan Bapak menyampaikan, udah yang penting kita masuk gerbong dulu. Betul. Kita setelah itu baru ibaratnya nanti penataan, kita cari gerbong-gerbong mana yang belum sesuai. Karena kan kalau kita ingat adalah ada yang S1 tapi SMA dan yang lain-lainnya. Gimana Pak? Setuju dan wajib kita lanjutkan. Kan dulu kita pakai metafora kereta udah mau berangkat nih. Kita belum ada nomor tempat duduk, udah masuk dulu. Nah di dalam nanti baru kereta jalan kita rapikan. Sekarang sudah jalan. Dan karena itu perapian wajib dijalankan. Karena itu kita lagi mendesak Kementerian Pan-RB segera mengeluarkan permen untuk penataan P3K yang baru nih. Sudah mulai, kami sudah dapat draftnya, akan segera dilaksanakan. Dan memang bahasanya gini, kita kan ke hampir 600-an kementerian lembaga itu kan. Nah itu lagi ditata ulang. Semuanya kami ingin menyegerakan, tetapi kadang-kadang kata Kemenpan RB, Pak, kalau kita terburu-buru nanti akan ada aturan yang justru mengikat teman-teman sendiri. Nah, tapi kami tetap desak biar segera aturan penataannya itu jalan. Karena dengan salah satu sifat ASN yang sekarang itu seamless. Mereka bisa naik, bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa mendapatkan banyak. Ya, termasuk yang kami bilang dari P3K paruh waktu ke P3K penuh waktu. Dari penuh waktu ke PNS-nya dibuka juga biar lebih mudah lagi gitu untuk bergeraknya. Karena salah satu yang kita rekognisi di Undang-Undang ASN adalah talent based performance. Kinerja berbasis bakatnya. Kalau bakatnya, makanya kan ada talent pooling semuanya. Nanti bisa kemana-mana. Nah ini yang kami lagi buat dan contohnya gini. Di beberapa kementerian sekarang jangankan P3K sudah dibuka jendela untuk posisi dirjen eselon 1 bukan cuma dari PNS atau P3K. Dari private, dari umum bisa. Nah, kami lagi pengen jendela itu diperbesar sehingga teman-teman P3K pun bisa ikutan untuk jangan menganggap teman-teman P3K itu minta maaf pekerja golongan rendah. Tidak. Banyak mereka yang profesional, banyak mereka yang punya kapasitas. Nah tentu sekalian titip Nadia, teman-teman P3K jangan cuma sibuk gimana kita bisa naik posisi, naik jabatan, jangan. Sibuklah selalu meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan kualitas diri, menjaga integritas, kontributif, prestatif, sehingga dengan kelihatan loh, wah ini P3K kita tidak kaleng-kaleng loh. Gitu. Dan ke depan ini kan kayak misalnya gini Nadia, dengan era AI dan digitalisasi ini makin banyak pekerjaan-pekerjaan yang itu bisa didelegasikan kepada mesin. Yes. AI-nya kah, digitalnya. Nah teman-teman harus tumbuh terus mencari kekhususan, keistimewaan. Sehingga teman P3K bisa tumbuh berkembang. Kayak guru. Guru gak bisa lagi dengan pola kayak dulu. Ya. Sekarang dengan Google udah ketahuan semua informasi. Gak perlu ngajarin itu. Tapi critical thinking, membuat anak-anak punya keterampilan kreativitas, berkolaborasi, public speaking yang baik, komunikasi yang baik, kan 3C itu kan. Itu menjadi nilai dan plusnya. itu gurunya harus tumbuh berkembang. Yes, berarti harus capable untuk mengikuti perkembangan juga nih buat ASN, khususnya P3K, baik paruh waktu maupun penuh waktu harus mengupgrade dirinya. Nah, yang mau saya tanyakan kembali adalah terkait P3K paruh waktu. Seharusnya P3K paruh waktu itu adalah P3K yang sebenarnya negara tidak memiliki kemampuan untuk membayar kemudian diangkat, tapi dengan mungkin kesejahteraan yang tidak sama dengan P3K penuh waktu. Asumsinya adalah paruh waktu mereka bisa digunakan untuk mencari tambahan untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi kalau kita melihat kondisi saat ini, P3K paruh waktu juga menjalankan tugas sama bebannya sesuai dengan P3K penuh waktu maupun PNS. Gimana nih Pak? Sebetulnya konsep awalnya itu
semuanya P3K. Tapi ngelihat kondisi keuangan daerah tadi batasan 30%, oke parkir dulu di P3K paruh waktu. Harapan kami salary teman-teman P3K tidak beda sama yang penuh waktu. Oke. Sementara statusnya saja itulah. Tapi dalam waktu yang tidak lama harapan kami semua paruh waktu itu menjadi P3K penuh waktu. Jangan dipermanenkan paruh waktu, jangan. P3K saja semuanya gitu. Oke, berarti memang sesuai yang tadi Bapak sampaikan akan ada jenjang untuk mengangkat P3K paruh waktu ini menjadi P3K penuh waktu. Itu yang kita perjuangkan. Menggunakan skema tes kembali atau? Enggak, kan udah sebenarnya P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu udah P3K, udah ASN statusnya. Mereka ASN, mereka dapat NIP juga gitu, nomor induk P3K juga itu. Oke, berarti semuanya sebenarnya sudah sama kan? Sama, kami juga lagi di Komisi 2 lagi mendorong segera pembahasan tentang P3K dan ASN ini barengan dengan pembahasan otonomi daerah. Sekarang ini hampir semua pajak ditarik ke pusat. Nah, nanti transmisinya melalui TKD. Nah, kami lagi ngusulkan karena kalau pola kayak gini, kayak sekarang nih, paling cuma Badung di Bali, Bandung, Medan dan beberapa kota-kota yang memang pajak hotelnya, pajak restorannya, pajak reklamenya gede, sisanya nggak ada. Nah kami lagi pengen di Undang-Undang Otonomi Daerah yang baru itu beberapa pajak itu diberikan ke daerah. Nah kalau daerah mampu, makin mampu. Misal gini, ada satu pajak utama diberikan ke daerah. Kalau daerahnya bisa mengumpulkan 20% di atas rata-rata pajak nasional yang 10-11%, dapat insentif lebih. Diberikan insentif. Jadi akan ada kompetisi masing-masing kabupaten kota khususnya dan provinsi meningkatkan pelayanannya, masyarakat puas, pajaknya tinggi, mereka dapat banyak, setor ke pusatnya dikurangin. Itu. Nah itu untuk membiayai teman-teman P3K, fasilitas publik di daerah masing-masing. Penilaiannya Pak, kalau Bapak tadi menyampaikan kita kan based on kinerja harus ada harus terukur gitu. Kalau kita di pusat kayak teman-teman yang di P3K yang ada di pusat ini ada menggunakan kinerja. Apakah ini juga sudah digunakan untuk penilaian seluruh P3K yang ada di Indonesia? Wajib. Oke. Wajib. Berarti ini semua sudah terlaksana, Iya. Pak? Tinggal kemarin itu oleh BKN dipaparkan. Kinerja itu ada yang bulanan, ada yang pekanan. Nah, kami lagi mendorong semuanya ke pekanan. Makin pekanan itu makin detail, makin terjaga kualitasnya. Apalagi berbarengan dengan kebijakan work from home yang setiap Jumat. Ya, kami pengen lebih sederhana tapi lebih meaningful. Nah harapannya itu yang menjadi dasar. Kan gini, bisa P3K tiba-tiba dipecat. Apa kita punya laporan kinerja kok? Laporan kinerja rapi kok. Maka laporan rapi tiba-tiba dipecat, lapor ke kita. Loh, ini Anda dizalimin namanya. Oke. Pak, dari tadi Bapak bilang kayak lapor ke kita. Sebenarnya bisa lapornya kemana sih? Ke Komisi 2. Secara langsung ke anggota Komisi 2 boleh. Kan masing-masing tuh punya tuh Instagramnya, Facebooknya. Kirim surat ke fraksi masing-masing juga. Ya, saya kebetulan kami di PKS punya hari fraksi setiap Selasa, kirim aja surat pasti ditanggapin. Ke Komisi 2 juga gitu loh. Nah beberapa di Komisi 2 saya bilang kalau udah kirim Komisi 2 foto kirim ke saya fotonya. Nanti saya akan ingatkan teman-teman sekretariat komisi tolong segera dijadwalkan surat-surat ini. Gitu. Semoga Pak Mardhani tidak bosan untuk memperjuangkan P3K sampai tuntas tas ya. Ya nggak boleh bosan karena ini dan saya tuh tidak memperjuangkan mereka sebenarnya. Saya cuma menjaga hak mereka. Mereka udah bekerja. Nah dia kalau tahu tuh mereka tuh udah ada yang 15 tahun, 18 tahun, ada yang udah kerja dan benar-benar mereka nggak neko-neko gitu. Kerjanya bagus kok gitu loh. Nggak ada korupsi lagi gitu loh. Apa yang mau dikorupsi gitu loh. Gitu kan. Saya suka ketemu tuh teman-teman, Pak terima kasih. Nah jangan berterima kasih, itu memang haknya kamu kok gitu. Karena mereka juga pasti happy Pak ketika
kondisi mereka dilihat dan disuarakan. Iya, dan kan tugas negara kan konstitusi yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah tumpah Indonesia warga negara. Mungkin ada yang mau Bapak sampaikan ke teman-teman P3K paruh waktu, P3K penuh waktu yang mungkin saat ini sedang resah dengan kondisinya. Yang pertama, tonton terus TVR kita ya, TV Parlemen keren ya. Nadia dan teman-teman selalu bisa mencari angle yang membela teman-teman P3K. Yang kedua, titip saya, jangan terlalu resah. Jadi pribadi yang terus fokus meningkatkan kapasitas diri. Kalau udah meningkat kapasitas diri, kamu tuh dicari justru gitu loh ya. Tiba-tiba kamu punya kemampuan kreativitas, kamu bikin video yang viral, kamu bikin tutorial yang bagus. Wah ini P3K naik gitu loh. Karena jangan sibuk nyari posisi, tapi sibuklah pada prestasi. Oke, terima kasih Pak Mardhani Alisera sudah meluangkan waktu di Sudut Dengar Parlemen. Semoga tidak kapok, semoga tidak bosan juga ketika Nadia undang dan berkenan terus memberikan Selama informasi. ini boy kalau diundang TV Parlemen saya seneng malah. Wah, kita juga senang kehadiran Pak Mardhani. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu Bapak terus menyuarakan teman-teman P3K di seluruh Indonesia. Dan juga jangan lupa terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di setiap minggunya dengan informasi-informasi yang berbeda di semua platform ya. Nadia Kanaya, Pak Mardhani Alisera, dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai ketemu di next episode Sudut Dengar Parlemen. Bye!